warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Kasabda dengan NIM mahasiswa 2213040131 yang akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu etika, moral, dan akhlak. Yang pertama mengenai pengertian etika, moral, dan akhlak. Bagian pertama dari pembahasan ini yaitu menguraikan 3 konsep fundamental yang seringkali dipahami secara keliru karena kemiripannya. Pertama adalah etika, yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup. Merupakan cabang filsafat yang secara sistematis membahas nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks bisnis syariah, etika merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin memberikan definisi yang sangat mendalam tentang khuluq atau etika sebagai suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran yang panjang. Yang kedua adalah moral. Konsep moral yang berasal dari bahasa Latin mores, bentuk jamak dari mos, memiliki makna yang lebih spesifik dibandingkan etika. Moral dalam perspektif etika bisnis syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis, yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam aktivitas bisnis. Yang menarik dari konsep moral adalah dari dimensinya yang holistik, tidak hanya berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia atau muamalah, tetapi juga mencakup hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mencakup dengan ibadah. Hal ini berarti bahwa tindakan moral dalam bisnis tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan material, tetapi juga pada prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang ditunjuk untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yakni khuluq, merupakan manifestasi konkret dari keimanan seseorang yang tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari. Dalam konteks bisnis syariah, akhlak menekankan pada perilaku yang berkait yang baik dan terpuji dalam melakukan transaksi ekonomi. Adapun menurut Muhammad Syafullah, akhlak dalam bisnis syariah mengacu pada sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis, seperti jujur, adil, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Para ulama klasik seperti Ibnu Muskawih dan Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang sangat detail tentang akhlak sebagai dorongan jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu secara spontan. Namun dorongan ini dapat dibentuk dan diarahkan melalui pembiasaan yang baik misalnya. Lalu pembahasan yang kedua mengenai urgensi etika dalam bisnis syariah. Timbul pertanyaan, mengapa etika penting dalam bisnis syariah? Banyak bisnis mengalami kerugian karena tindakan tidak etis dalam sistem produksi, distribusi, promosi, dan pengelolaan modal misalnya. Islam melalui Al-Quran dan Hadis telah mengatur agar kegiatan bisnis memberikan kemakmuran dan kebahagiaan atau kemaslahatan. Urgensi etika dalam bisnis syariah dimulai dengan realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa yang telah banyak data menunjukkan seperti berbagai bisnis di Amerika maupun di berbagai negara mengalami permasalahan serius karena adanya tindakan yang tidak etis dalam perusahaan. Tindakan tidak etis tersebut dapat terjadi dalam berbagai aspek sistem bisnis, mulai dari sistem produksinya, sistem distribusinya, promosinya, hingga perolehan modalnya. Dalam konteks inilah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam berbisnis memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan manusia di dunia. Islam melalui Al-Quran dan Hadis telah memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana kegiatan bisnis seharusnya dijalankan agar dapat memberikan kemakmuran dan kebahagiaan atau kemaslahatan baik untuk lingkungan internal maupun eksternal
bisnis tersebut. Islam sebagai sumber nilai dan etika memiliki wawasan yang sangat komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasarnya, pokok-pokok dalam perdagangan misalnya, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, hingga etika sosial, ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Adapun 5 fungsi utama etika bisnis syariah. Yang pertama, sebagai landasan kegiatan bisnis, seperti memberikan kerangka nilai yang jelas tentang halal dan haram. Yang kedua, seperti menjadi pedoman dalam setiap keputusan bisnis. Yang kedua, membangun kepercayaan, seperti menciptakan hubungan harmonis dan berkelanjutan, mempertahankan reputasi jangka panjang. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan, tidak hanya berorientasi keuntungan dan juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mencegah kerusakan, yakni untuk menghindari penipuan, monopoli, eksploitasi, dan melindungi dari kerusakan ekonomi dan sosial. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengakomodasi hak semua pihak, seperti halnya memperhatikan hak produsen, hak konsumen, dan hak pesaing, serta menerapkan prinsip keadilan untuk semua. Adapun yang terakhir adalah tujuan etika bisnis, yakni untuk meningkatkan kesadaran dimensi etis dalam bisnis, untuk mengajarkan pertimbangan yang baik, etis dan ekonomis, mengintegrasikan pertimbangan etis dalam kebijakan perusahaan. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang membentuk etika bisnis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika, setidaknya ada 7 faktor utama yang dapat saya kemukakan. Faktor yang pertama adalah faktor religius, seperti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang halal haram dan kehidupan akhirat. Yang kedua adalah faktor budaya dan adat istiadat, seperti adanya nilai budaya lokal yang selaras dengan Islam memperkuat etika tersebut, dan nilai yang bertentangan harus ditinggalkan. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pendidikan seperti pendidikan formal dan pendidikan non formal tentang ekonomi Islam, meningkatkan kesadaran penerapan etika bisnis syariah. Faktor yang keempat adalah faktor hukum dan regulasi. Regulasi yang mendukung implementasi dari ekonomi syariah tersebut, ataupun hukum yang memfasilitasi praktik bisnis. Faktor lingkungan bisnis. Yang kelima adalah faktor lingkungan bisnis, seperti perilaku bisnis yang jujur. Yang keenam adalah faktor teknologi. Adapun di faktor teknologi ini memerlukan kajian etika bisnis syariah yang lebih mendalam tentunya. Dan faktor yang ketujuh adalah faktor politik dan ekonomi, yakni agar terciptanya stabilitas mendukung penerapan etika bisnis dan menciptakan kondisi krisis dapat mendorong pengabaian etika tentunya. Sehingga adapun prinsip-prinsip praktis dari etika ini adalah mengenai 5 prinsip fundamental. Adapun yang pertama adalah prinsip tauhid, atau yaitu menghubungkan semua aspek kehidupan dalam kesatuan, mencegah diskriminasi dan perilaku tidak baik, menghindari penimbunan kekayaan. Prinsip yang kedua adalah keadilan atau keseimbangan, yakni tidak mementingkan diri sendiri, menciptakan keseimbangan antara penjual dan pembeli, dan memberikan produk terbaik untuk loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah kehendak bebas, yakni memiliki standar produk sendiri, memastikan kejelasan kehalalan dan keharaman kualitas produk tersebut bagaimana, dan memberikan pilihan yang jelas kepada konsumen. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab, yakni bertanggung jawab penuh atas semua tindakan dan memiliki sertifikasi dan berbadan hukum, tidak mengkambing hitamkan pihak lain misalnya. Dan yang terakhir adalah kejujuran, atau tidak berbohong atau menutupi kekurangan produk kita, tidak memanipulasi atau melakukan tindakan curang, dan memberikan informasi lengkap tentang barang yang dijual. Adapun
dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa kesimpulan dan refleksinya di dalam pembahasan etika, moral, dan akhlak ini, kita dapat memahami bahwa etika bisnis syariah dalam konteks modern, yakni melalui pembahasan yang telah disampaikan tadi, kita simpulkan bahwa akhlak memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk perilaku bisnis yang baik. Etika memberikan kerangka berpikir tentang baik dan buruk. Moral menyajikan ajaran konkret tentang perilaku yang seharusnya. Sedangkan akhlak merupakan manifestasi atau aplikasi nyata dari karakter mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mengenai urgensi penerapan etika dalam bisnis syariah tidak dapat diabaikan karena mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis kontemporer pada saat sekarang ini. Etika bisnis syariah berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi harus ada keadilan dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini berkontribusi pada terciptanya hubungan bisnis yang harmonis, berkelanjutan, dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam bisnis syariah menunjukkan bahwa implementasi atau perwujudan dari nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif, seperti faktor religius, faktor budaya, pendidikan, hukum, lingkungan bisnis, teknologi, serta kondisi politik dan ekonomi. Semuanya berperan dalam membentuk perilaku etis dalam perilaku bisnis. Hal ini menuntut strategi yang terintegrasi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung praktik etis. 5 prinsip fundamental dalam tataran nilai etika bisnis Islam adalah yang pertama tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan bisnis, serta prinsip-prinsip ini bukan sekadar konsep teoritis tetapi merupakan framework yang dapat dioperasionalkan dalam pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi kami, yaitu dari kelompok 1 mengenai etika, moral, dan akhlak. Apabila ada pertanyaan dari audiens dapat disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.